Menurut Pak Edi, siapa Yesus menurut Yesus sendiri, Pak? Jangan menurut Lukas, jangan menurut Matius, jangan menurut Yohanes. Menurut dirinya sendiri dia siapa, Pak? Yesus. Yesus ya eh, umatnya Bapa. Berarti hamba Tuhan ya, Pak ya? Nah, Berarti dia kemudian datang ke bumi untuk memberitakan tentang siapa itu Tuhan gitu, Pak ya? oh iya, Pure manusia yang dikatakan dia sebagai utusan pemberitaan Elohim, benar? iya. Ayo Kak Sion, ayo, ayo. Saya tuh kan berbicara sesuai dengan sebatas dengan pertanyaan, sebatas dengan kapasitas yang bertanya, tidak melebih-lebihkan jawabannya. Yesus siapa? Manusia. Karena kalau orang Islam bilang Tuhan itu Tuhan yang di atas sana, yang di luar waktu, kronologi waktu, bukan yang masuk di dalam waktu. Kan gitu. Kalimat Tuhan di dalam pemaksudan Islam kan Allah kan, Bapa kan. Lah iya. Yesus bukan Tuhan, bukan Bapa, bukan sama sekali. Karena kalau Bapa masuk di bumi meledak. Jadi mau nipu gitu ya? Maksudnya Ngomong sama A bilang A, ngomong sama B bilang B gitu ya? siapa bang? Pak Edi, Ah, kalau dengan Islam, karena Islam begini, saya katakan begini. Kalau dengan yang lain nanti katakan beda. Anda gini, Anda memfitnah saya terima kasih. Tapi Bukan, Anda barusan bilang begitu. saya sama Karena Islam itu mengatakan Tuhan itu yang di atas, maka Yesus bukan Tuhan. Anda bilang ya, begitu Yesus barusan. bukan Tuhan kok. Kan menurut saya ngomong Yesus bukan Tuhan. Mau Tritunggal, mau Anda sama saya, ayo. Sip. Saya bukan tipikal seperti Anda, penipu enggak. AABB kalau saya. Berarti jangan mengatakan Islam karena Islam begini-begini. Saya berkata begini, jangan berkata Oh, begitu. sorry. Hidup saya tidak tergantung Islam, tidak tergantung Sip. Kalau gitu tarik lagi tadi Saya kata-katanya tidak tadi. tergantung apa-apa. Saya tidak Sip. diberi makan sama Islam, Kristen, Buddha enggak. Nggak ada, saya nggak minta makan ke ngasih makan ke. Makanya Anda kan tidak, Anda bilang kalau menurut Islam, no. Hidup Loh, kan Anda sendiri tidak tadi sama bilang lain. begitu. Oke, lanjut lagi coba sekarang. Sekarang Yesus menurut Yesus. Yesus menurut Yesus yo. Yesus ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Yesus menurut Yesus dia berdoa pada Bapa. Berarti dia anak. Kalau dia ngundang dia Bapa, dia anak kan gitu. Anak apa? Anak biologis? Yo anak, dia kan anaknya Maria. Gimana sih? Nah, Aduh, sip. kamu Berarti bukan sekolah anak SD apa? biologis. Bukan anak biologis. Bukan. Anak apa? Kalau anaknya Maria, anak apa dari bapaknya itu? Sebentar, sebenarnya bagi saya Yesus tuh bukan sentral. Ngapain ngomongin Yesus sih? Enggak. Itu yang dipertanyakan. Oh, ya itu Yesus ya tukang kayu. Tukang kayu. Kayu. Terus? Gimana? Ya setahu saya itu, apalagi yang mau ditanyakan? Jadi menurut Yesus, menurut Pak Edi, dia adalah anak bapak atau bukan anak bapak? Lah saya juga anak bapak, apalagi Yesus, Yesus kakak saya. Sip. Dan anak Maria, Nah iyalah, nggak tukang boleh kayu. tukang kayu. Sip. Bukan Kalau Tuhan gantengnya sama nggak sekali. saya. Kalau Bukan gantengnya Tuhan masih sama saya. ya, bukan Gantengnya Tuhan sama sekali. Gimana? Bukan Tuhan sama sekali. Astaga, Tuhan itu tidak terlihat. Kamu nggak boleh musyrik. Sip, mantap. Kamu harus alam balik, walam yulah. Tidak layak disembah sama sekali. Kekristenan nggak ada sembah menyembah. Saya nggak nyembah-nyembah. Saya tidak nanya kekristenan, saya nanya Yesus. Tidak layak disembah sama sekali Yesus. Saya tidak menyembah Yesus. Nggak. Tidak layak meminta doa ke Yesus. Tidak. Bagus. Tidak layak mengikuti Yesus. Tidak. Dia tidak Mantap. untuk diikuti. Bukan seperti Bagus. jenggoten terus gondrong enggak. Saya gondrong karena ikut Tomingset. Bagus. Mantap. Bagus, kelar. Duh, bagus Clear. lah. Belum kenal saya kamu. Ilmumu masih segini. Jauh. Juma tuh sama saya, ya kita friend. Karena mentok sama saya semua. Kemarin saya lihat Pak Edi waktu sama Bang Juma itu deketan, ini Bang Juma jalan, Pak Edi ini merangkak-rangkak sambil megang bawah kakinya Bang Juma. Nah, tapi gurunya Juma sama saya, dia melongo. Semua melongo di sini kepada Bang Edi, nggak jelas. Ya.
Udahlah, kamu baik, aku kurang baik, kamu pintar, aku kurang. Sip, Apalagi- mantap. Eh, Ya udah kelar, berarti Yesus. Yesus utusan Bapak, setuju tidak? ya setuju lah. Kamu bisa baca Mantap. nggak? Kamu Iya. lulusan SD mau SMP? Setuju, itu harus setuju Sip. itu. Tuh, siapa Tuhan satu-satunya menurut Yesus? Bapak. Bapaknya benar. Jadi Tritunggal salah. Salah. Hai, mantap. Oneness salah. Salah. Wah, Yang benar mantap. saya. Kamu belum kenal saya. Semua salah. Yang benar cuma aku. Aduh. Nah, Tinggal sekarang zaman- jelaskan yang benarnya gimana. Nah, Lanjut Kang Chan, lanjut. oke. Yesus bicara dalam Yohanes. Oke. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri, mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri itu siapa? Tokoh-tokoh agama, tokoh doktrin. Tapi aku datang, Yesus ngomong, supaya engkau memiliki hidup. Dalam bahasa aslinya hayat. Jadi kekristenan itu bukan masalah agama, doktrin bukan, tetapi kehidupan ilahi dalam diri kita, manusia baru. Itu. Meaning? Apa maksudnya itu? Itu untuk orang yang pintar saja. Anda belum paham, Anda masih syariat. Jadi kalau syariat itu sulit memahami omongan saya. Lanjutkan ayatnya kalau gitu. Ya udah, ini satu aja, nggak usah mahal. Kalau sekolah sama saya mahal. Bukan sekolah, ini kenapa ini Anda ini? Ya kamu kan nanya, menurut Pak Edi gimana ya? Itu kayaknya Anda barusan mihnya di atas cecak masuk deh. Itu udah kesuap kayaknya tadi. Nah itu nggak boleh. Cecak, babi itu, aduh, nggak boleh. Nah inilah dia, saya coba konklusi ya. Jadi benarlah apa yang dikatakan Bang Daman tadi dalam Quran, bahwa mereka itu berpecah-pecah. Mau pecah dong. Nggak jelas. Jangan nggak pecah. Betul. Nggak pecah, nggak Bentar asik. dulu, Pecah. bentar dulu Bang Edi. Bang Edi bentar dulu. Inilah benar, inilah Quran. Al-haqqu mir rabbik. Hak itu dari Tuhan. Al-Quran ini benar dari Tuhan, dari Allah. Jadi Ya. Kristen ya yang memfokuskan dirinya kepada Yesus, dia terpecah-pecah. Ya, ini buktinya kita. Diskusi kita 2 jam ini membuktikan bahwa Kristen dia tidak punya sandaran apa-apa, pegangan apa-apa. Yang dari Alhamdulillah. naik turun, teman-teman Kristen naik buat tumbang, naik tumbang, semuanya berbeda pilihan. Ada yang mengatakan semuanya sama. Putri Sion mengatakan bahwa saksi Yehova, apalagi itu tadi Tritunggal, Oneness. Apa lu ngarang, aku nggak ngomong apa-apa Abionik tentang saksi itu Yehova, ngaco nggak ada deh. perbedaan, semuanya Kang Chan sama. fitnah nih Kang Chan, nggak Kan boleh tadi gitu dong. ditunjukkan Nggak beda-bedanya. ada, aku nggak ada ngomongin itu dari tadi. Nah, semuanya nggak beda kata dia. Lah tapi disalahkan oleh si Herman. Bentar Bang Chan, sapa dulu. Apalagi Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku ala Ayubi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guru-guruku? Baik, insyaallah. Termasuk Bang Edi yang memiliki ajian walang sungsang, debater yang tidak terkalahkan karena memang disungsang-sungsang dan memang sudah sungsang. Apa sih itu? Alhamdulillah. Subhanallah. Lanjut Kang Chan yang tadi dong sama Kang Edi. Iya, saya tuh diskusi dengan Bang Edi nggak hanya sekali, dari dulu udah diskusi. Jadi saya tahu juga. Jadi gini, jadi itu poin yang diambil oleh Quran bahwa Kristen salah satu membuktikan bahwa kan gini ya, waqalatil yahud laisatin nasara ala syai. Orang-orang Ibrani kata orang Nasrani itu tidak punya pegangan. Salah satu yang mengindikasikan itu adalah perpecahan kalian. Kalian terkait Yesus aja itu nggak clear sampai sekarang. Dia Tuhan, dia bukan Tuhan, dia di atas malaikat, dia di bawah malaikat, setengah dia hybrid, dia full manusia, bukan semua di situ. Gak ada jelas kalian ini. Inilah yang makanya saya bilang kepada teman-teman Kristen. Makanya ketika diskusi gini, bahwa sejatinya kalian diskusi itu bukan dengan kita, kalian diskusi dengan Bible Anda sendiri. Setuju nggak Bang Edi? Dengan Bible Anda sendiri. Ini loh, Termasuk Bang Edi pun diskusi dengan Bible sendiri. kalau saya sudah nggak perlu diskusi. Saya ini warga surga. Aku melihat para agamawan di Kristen Islam. Aku seneng. Iya, Aku RT-nya udah- siapa di surga? Gimana? RT-nya siapa di surga? RT-nya RT-nya itu Buya Sakur. Itu jadi RT itu bagus tuh Buya Sakur. Gitu. Artinya Kang Chan gini ya teman-teman, diskusi yang dari Lanjut, tadi Stan. saya sempat dikit masuk Lanjut, Stan, teman-teman. lanjut. Oke, siap. Makanya yang mengganggu pikiran dari teman-teman secara dari tadi itu, yang mengganggu pikiran kita termasuk dari Sion dan teman-teman semuanya yang Kristen itu, karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada Lanjut, dimensi lanjut. kemanusiaan.
Ya, yang mengganggu pikiran semuanya teman-teman yang dari banyak denom-denom itu, ya karena selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Karena itulah tentang masalah akidah ini kan penting teman-teman. Makanya tadi host itu mengatakan kenapa sih nggak menggunakan akal, kan gitu. Makanya Islam itu memberi tidak memberi ya. Islam tidak memberi ruang bercokolnya mitos, khayal, dan dongeng. Dalam ajarannya Islam ini ya yang tidak bertentangan dengan rasio akal manusia. Nah itulah dituntut nih kita semuanya. Makanya inilah yang harusnya menjadi satu asbab punya akal tuh untuk digunakan untuk berpikir. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Jadi kata Allah di dalam Al-Qur'an itu sungguh akan aku isi kebanyakan daripada neraka itu jin dan juga manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, tapi hati itu nggak digunakan tuh untuk berpikir, untuk memahami. Dikasih itu yang namanya mata, nggak digunakan untuk melihat kebenaran. Dikasih kuping, nggak digunakan untuk mendengar yang baik yang dan benar. Bahkan dikatakan itu kelanjutannya, bahkan mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Dan mereka lah orang yang rugi. Dan tadi ya hostnya ini Ustadz Daman ini mengatakan apa teman-teman? Ini yang dikhawatirkan masuk di komal-komal. Di dalam surat Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka tuh berkata, Sion, semuanya sahabat-sahabat yang lagi masuk tiap-tiap komal, dia akhirnya mengeluh, sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Bayangkan teman-teman, kalau Tuhan ketika ada orang bertanya kepada akidah, mau akidah apapun posisinya, kalau dia Islam, ya secara ahlus sunnah wal jamaah dia akan mengatakan dengan baik dan benar. Kalau memang Allah itu Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Maka jawaban kami orang-orang Muslim ini, akidahnya mengatakan apa? Masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Nah seperti itu, semudah itu cara menjabarkannya. Karena itulah mukhalafatul lil hawadis, berbeda Allah itu dengan yang baru. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai Allah ini. Ini yang mengganggu pikiran kita. Tuhan jadi ini, Tuhan jadi ini, Tuhan jadi ini dengan alasan berarti kamu membatasi kekuasaan Tuhan. Kan aneh. Nah, Allahmu itu nggak mampu jadi manusia, bukan nggak mampu, tapi Allah tidak mau. Sama seperti Kang Chan manusia, mau nggak makan tai? Kan bisa makan tai. Apa jawabnya Kang Chan? Kalau memang manusia bisa dong makan tai, tapi Kang Chan nggak mau merendahkan dirinya. Sama, apakah Allah bisa jadi manusia? Bukan nggak bisa, tapi Allah tidak mau. Gitu loh teman-teman. Bagaimana yang maha kuasa, lawannya daripada maha kuasa tidak maha kuasa. Kan gitu. Lawan warna dari putih selain dari putih. Lawannya diri ya duduk. Kan gitu. Lalu kalau Tuhan itu maha kuasa, maka dia akan gugur ketika menjadi tidak maha kuasa. Semudah itu sebetulnya akalnya kita kalau mau berpikir gitu loh. Ya saya bukan menceramai, inilah data-data akliyah secara akal ditujukan supaya kita berpikir. Kalau kita dikasih pikiran, lalu tadi ada omongan tuh di bawah, Allahmu, bahkan dengan nyeleneh bahasa tulisan Allahmu nggak logis katanya. Wahai teman-teman saudaraku Adam Sahawa, dengan penuh rasa cinta kami melakukan yang namanya kalian itu diciptakan orang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Karena kita diberikan sama Allah itu bukan cuma mata, bukan cuma penglihatan, tapi juga pendengaran, punya pengecap, punya perasa, bahkan kita diberikan akal, yang mana semua kelengkapan yang diberikan sama Allah ini bisa kita gunakan untuk mengakses informasi, mengetahui bahwa ini benar dan ini salah. Bahkan sebagian hal yang bisa kita konfirmasi kebenarannya lebih kuat daripada yang dilihat. Kita bisa mengetahui benda ini panas bukan dengan apa yang kita lihat, tapi apa yang dengan kita rasa.
Di dunia ini banyak sekali yang kita yakini tanpa pernah bisa kita saksikan. Jika syarat sesuatu yang meyakinkan itu harus disaksikan, maka akan begitu banyak hal yang kita tolak di muka bumi ini. Kita meyakini matahari itu sangat panas, lebih panas daripada bara api. Meskipun kita tidak pernah meyakinkan langsung, bahkan menyaksikan langsung bagaimana kobaran api yang ada di matahari sana. Bahkan teman-teman, dalam beberapa kondisi akal itu bisa menjadi saksi yang lebih kuat bahkan daripada penglihatan. Kalau cuma narasinya, kata-katanya Allahmu nggak logis, cuman gara-gara nggak bisa dilihat. Dalam beberapa kondisi akal itu bisa menjadi saksi yang lebih kuat bahkan daripada penglihatan. Contoh, ketika kita lihat di depan kita ada HP, kita akan meyakini nih, menyaksikan adanya HP, pasti HP ini ada pembuatnya. Maka ketika ada seseorang menolak, mengatakan bahwa HP ini tidak ada pembuatnya hanya karena dia tidak pernah bisa melihat si pembuatnya, itu nggak akan bisa diterima oleh akal. Kenapa? Karena tidak akan mungkin ada sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakan. Itulah kenapa dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak gunakan akal kamu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Teman-teman, banyak hal di dunia ini yang kita yakini dan ditetapkan bukan berdasarkan penglihatan, tapi dengan cara indera yang lain, termasuk dengan cara ilmu. Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Besok hari apa? Hari Minggu. Kemarin hari apa? Hari Jumat. Maka kalaulah memang kita dikasih sama Allah dengan cara ilmu ini, maka kita tanya, penglihatan mana yang bisa mengidentifikasi ini hari Sabtu, besok hari Minggu, kemarin hari Jumat? Apa bedanya dengan besok, dengan kemarin? Itu semua adalah hal yang diketahui secara pasti dengan cara diilmui, bukan dengan cara dilihat. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau ngomong itu Allahmu nggak logis, bu ya gunakan akal kamu dengan baik dan benar. Lanjut teman-teman. Ya, luar biasa ya Ustadz Al Ayyubi, masya Allah, mantap Ustadz Al Ayyubi. Ustaz Nafi. Nggak nyangka saya Ustaz. Allah. Oh, Salah sorry. orang. Sorry, Ustadz Hanafi. Sorry. Ustaz Hanafi ternyata masya Allah. Ya, masya Allah Ustadz Hanafi. Ya, sorry, salah sebut. Gimana sih Kang Chan ini? Bisa salah gitu. Sukanya leleh Luar dia. biasa. Suka begitu. Ya mungkin akalnya Bang Edi ini berbeda dengan akal kita, kan gitu kan? Kalau akal kita kan AKAL lah, akal lah gitu kan. Lu jangan bilang Iya. Aduh, Bang Edi, semoga cepat sembuh Bang Edi. amin. Dia tuh rasa kalau yang dia menarik sakit ini, Bang. Doa sembuh diaminkan oleh beliau. Luar biasa. Yang menarik dari Bang Edi ini adalah statement-statement daripada Bang Edi ini bisa mengguncang jemaat-jemaat Kristen ini. Nggak bahaya tak Bang Edi statementnya? Loh, Enggak. nah, beritahu yang bener kan bukan bahaya, malah bagus. Makanya Bagus ya. ya Tuhan itu minjem Lihat situ. kelompok Islam untuk menyadarkan orang Kristen. Itu begitu yang terjadi. Maka saya memandangnya dengan cinta, senang, nggak ada gimana, malah suka saya. Gitu. Jadi satu-satunya Tuhan menurut keyakinan Bang Edi ini Bapak ya, Bapaknya Yesus ya. Iyalah. Terus status Yesus sebagai apa? Yesus kakak saya. Oh kakak. Kalau Bunda Maria? Bunda Maria itu saudara perempuan ibu. Oh tante ya. Tante. Oh tante. Tapi kan sudah Kacau almarhum. ini. Tapi kan sudah almarhum. Ngapain diomong-omong sudah almarhum kok? Almarhum Maria ya. Mantap Bang Edi, luar biasa Iya kan? ceramahnya pada pagi Bener ini. nggak? Saya nggak ceramah loh, ngomong apa adanya. Ya, Bagaimana Bang sama- Edi ini Hmm. Bang Edi ini salah satu Kristen yang meyakini Tuhan ada di dalam dirinya ya. Betul ya Bang Edi? Sebenarnya semua begitu, cuma yang tahu ilmunya saya. Dari anak sekolah minggu tuh tahu Tuhan yang bukan Tuhan di atas loh ya. Tuhan itu kan ada nurnya. Nah, bahasanya orang Yahudi itu bukan nur, tapi kalau dikatakan di Indonesia Roh Kudus, sebenarnya itu pembahasaan aja. Bukan dari sana. Itu kira-kira barusan karangan Bang Edi itu dituangkan di buku apa ya? Kalau boleh tahu.
Yuk, saya kan kalau sama Juma takpur, bro, kita nggak usah pakai kata Paulus, Yakobus aja, Yakobus 4 ayat 5. Roh Allah yang ditempatkan di diri manusia itu diingini dengan cemburu. Kalau di perjanjian lama dikatakan di Yesaya 11 ayat 19, nanti engkau akan kuberi hati yang baru, roh yang baru. Itu belum terjadi di perjanjian lama. Maka nabi-nabi perjanjian lama itu masih di bawah saya, karena nggak ada Tuhan di dalamnya. Tuhan masih bersifat kalam pewahyuan pada mereka. Nah, zaman Yesus ke sana baru roh ilahi ada di dalam diri kita gitu. Ini maaf loh, saya tidak Tadi udah sempat disebutkan Ustadz Hanafi bahwasanya manusia itu diberi akal itu untuk berpikir. Bang Edi sebenarnya kalau mau merenungi itu bisa berpikir bagaimana sih ajaran yang benar itu didasarkan apa? Yang pertama itu dulu. Kalau ternyata kok kitab sucinya itu meragukan kebenarannya, alias bisa benar bisa jadi benar bisa jadi salah, berarti kan ragu-ragu tuh. ya. Nah, kalau pondasinya aja kayak gitu, marilah kita berpikir kitab suci mana yang bisa dijadikan dasar pondasi untuk beragama gitu loh. Mari kita berpikir, kita kan diskusi di sini. Kalau Bang Edi cuman iya angguk nggak ada perlawanan, mak gimana lah ini? Tidak, saya ada dasarnya satu ayat, Yohanes 10 ayat 10. Buka Putri Sion, buka. Satu sudah ada ayatnya loh. Ayat yang nggak dilihat oleh Ini orang. Kristen Oke. Ma'rifat Ini Bang Ardi. bukan Ma'rifat, ini lebih dalam lagi kalau teman-teman sudah mempelajari. Oke. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang Ya. hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mempunyai hidup. Aku ini Yesus ya. Aku datang Ya. supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan. Serta Nah. Oke, satu Sudah. lagi di Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan Roh dan kebenaran. kebenaran. Itu ada ayatnya. Nah, pertanyaan saya, Yohanes tahu dari mana itu? Begini. Siapa yang ngasih tahu Yohanes bahwasanya data yang Bang Edi sampaikan itu valid gitu loh? Benar Oke. nggak? Ternyata belum Oke. benar. Ini Bang, Abang kan Islam, dasarnya Quran. Saya Kristen, dasarnya Alkitab. Seandainya nih Yohanes salah, Bibel. ya Bible. Jangan Alkitab. Alkitab tuh bahasa Arab, nggak boleh. Jitak lo. Ya. Ya, siap. Jadi seandainya Bible itu salah, lalu saya dialog dengan Bang Ardian dengan Primbon kah? Gimana? Kan saya Kristen, Abang Islam, dasarnya Quran. Nah, saya kan Kristen, kitab Bibelnya kan Biblos. Nah, kalau Biblos itu salah, apakah saya dialog dengan Primbon? Oh enggak. Gimana? Jadi justru malah kalau memang Bible itu dinyatakan salah, justru Bang Edi harus legowo menerima. Oh ternyata sih tak pakai headset. Lo yang menyatakan salah itu Anda kok. Tak pakai headset. Nah, suaraku jelas sekarang. Iya. Justru kalau memang Bang Edi menyatakan Bible itu apakah bisa kita gunakan diskusi. Nah, justru kita sedang mendiskusikan kebenaran ayat-ayat yang ada di Bible atau informasi. Dengerin dulu, woi. Makanya gini Bang. Belum ngomong. Dengerin dulu. Justru kita sedang membahas apakah ayat-ayat yang ada di Bible itu betul-betul bisa dipercaya kebenarannya atau separuh-separuh nih, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Iya kalau benar, oke lah. Tapi kalau salah, Oke. ayo. Nah kan gitu. Sudah Nih, belum? Iya, saya silakan. tambahkan lagi biar Bang Hayat tahu nih. Kalau kami dalam hal untuk namanya kan kita sekolah ya semuanya Bang Hayat. Kita berpendidikan semuanya. Taruhlah kita anggap kita ini semuanya lagi belajar. Belajar seumur hidup. Artinya supremasi salah satu agama, maka kekuasaan tertinggi upaya menegakkan hukum dan menerapkan hukum pada posisi tertinggi. Ini yang lagi dicari di Komal Ustadz Daman Al-Mantiki ini Bang Hayat. Maka agama ini kan jalan hidup. Maka apakah semua agama itu sama? Seperti Bang Hayat yang seling berkoar-koar. Nah inilah yang lagi kita kupas Bang Hayat. Lalu perbandingan, penelitian yang namanya agama, kebohongan besar ya. Jika mengatakan semua agama itu sama.
Gitu loh. Samaannya ada nggak? Kita cari nanti kesamaannya ada. Tapi perbedaannya ada nggak? Banyak. Maka kita harus setuju dulu bahwa satu kitab agama itu harus 100% benar. Gitu kalau memang kita sekolah. Betul. Kita harus setuju dulu bahwa satu kitab agama itu harus 100% benar. Itu caranya. Contoh, baik dari Hindunya, Budanya, yang Wedanya, yang Bible. Itu harus 100% firman Tuhan. Begitu loh caranya. Cari. Maka ketika kita bertanya kelanjutannya adalah semua ini harus setuju dulu nih. Diksi ini nih kalau memang mau diskusi secara Sebentar pendidikan aja. gitu loh. Alkitab itu bukan firman Tuhan, makanya beda. Alkitab, Biblos bukan firman Tuhan. Loh, kalau Alkitab firman Tuhan, kalau Bible bukan firman Tuhan. Loh, Alkitab itu Al-Qur'an. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fi. Aku salah ngomong. Lah ya, Alkitab itu Al-Qur'an. Jangan kepanjangan. Biblos bukan firman Tuhan. Oke? Jadi memang bukan firman Tuhan. Nah, bagus. Kalau panjang-panjang, memang bukan firman Tuhan. Kalau mau jujur seperti Bang Edi, maka diskusinya bisa enak. Betul Bang Edi bilang, Bible itu bukan firman Tuhan. Bukan. Yang firman Bukan. itu tujuannya. Bukan. Nah, gimana Butros? Setuju nggak? Selamat pagi para ustadz. Horas alaikum. Pagi. Suara saya terdengar dengan baik kah? Dengan jelek. Oke, lanjut. Baik. Saya Itu 20 saya menit pikir lagi ya, mau jalan. pertanyaan Oh, iya. sangat bagus sekali. Apakah ayat-ayat Alkitab itu bisa dipercaya atau tidak? Jadi ini kan suatu pertanyaan. Ini Jawaban diskusi itu- lo ya. Sebentar. Kalau Ya. kamu menghujat, kalau Iya, kamu jangan membaca takut. Quran Saya tidak- jangan dengerin diam. dulu, dengerin. Loh, kok Jangan dipotong. dasar. Kamu di sini jadi pembantu. Diem. Kamu di sini jadi pembantu. Kamu kalau saya suruh buka mute, kamu akan buka mute. Sekarang saya mute kamu kan? Nah, Diam. diem. Nah, ya ngikut kan kamu. Makanya. Ini orang. Emosi punya orang otak. itu enggak. Kalau orang Silakan Bang Edi aja biar enak. Silakan Bang baik, Edi. terima kasih. Biblos firman Tuhan itu menurut para ahli dan agamawan. Tetapi kalau orang yang dalam kan tahu perjanjian baru itu warta berita, kan? Nah, cuma tadi Bang Ardiansyah begini, ketika saya akan berlomba, Bang Ardiansyah bilang, bro, motor lu itu dis. Nah, kalau bilang motor saya dis ya saya nggak bisa berlomba. Tetapi kalau dikatakan itu bukan firman Tuhan, yes, Biblos bukan firman Tuhan. Tetapi kan saya punya dasar. Kalau dasar itu sudah dibilang dis, lah saya pakai sepeda. Kan itu logikanya gitu loh. Nah, logikanya gini, informasi yang Bang Edi sampaikan ke saya tadi, oke lah anggaplah itu bukan firman Tuhan. Pertanyaan saya, ayat tadi itu mengandung sebuah kebenaran atau belum tentu mengandung kebenaran? Baik, sip. Makanya Kata-katamu bagus, bentar gitu. harus. Kalau di pihak kita, Kau ke neraka dulu ya, Butros. Kau ke neraka dulu ya. Temenin si Luga. kalau di pihak kita, orang Buddha bilang Tripitaka, itu pasti kebenaran. Orang Kristiani bilang Biblos, karangan wartawan, itu pasti kebenaran. Nah, kalau orang lain itu boleh bebas ngomong itu nggak benar. Itu tetapi manakala kita sudah dialog berlomba, kan orang punya pegangan. Tetapi kalau pegangan ini dibilang keliru, kalau saya gampang, ya udah nggak usah dialog. Nanti kalau saya nggak pakai kitab dibilang asumsi, gitu loh Bang. Loh, justru malah yang disebut pegangan itu yang bisa dipegang kan, betul? Loh, itu saya pegang makanya satu ayat satu. Nah, kalau yang nggak bisa dipegang, apakah bisa disebut sebagai pegangan? Kalau saya nggak pegang sesuatu, saya nggak dialog dengan Anda. Dengerin dulu. Kalau sesuatu yang bisa dipegang nih. Contoh, aku mau jatuh, pasti aku pegang kan? Aku pegangan kan, bener nggak? Nah, kalau peganganku kuat, aku jatuh nggak? Enggak. Nah, oke, nggak. Tapi kalau peganganku nggak kuat, atau sumber yang aku pegang ini ternyata nggak kuat, aku jatuh nggak? Sumber yang kamu pegang, ya jatuh dong. Ah, jatuh. Nah,
itulah yang sedang kita bahas di sini. Kalau ternyata sumber yang Bang Edi pegang ini ternyata nggak kuat, kira-kira jatuh nggak? Ya jatuh dong. Jatuh nggak? Coba. Jatuh. Nah, jatuh. Makanya kenapa kita umat Islam, termasuk Ustadz Muhammad Hanafi tadi ya, rahimahullah, selalu membicarakan mengenai mari kita berpikir menggunakan akal pikiran kita. Kok sudah tahu bahwasanya kita mau jatuh, terus kok kita pegangan ranting yang notabene ranting itu sangat lemah sekali, jatuh nggak kita? Jatuh dong. Makanya Nah, gini, Bang. kalau udah tahu jatuh kenapa dipegang? Nah gini, makanya kitab agama jangan dipegang itu Tuhan. Tadi katanya bilang pegangan, sekarang berubah lagi. Makanya orang Kristen, orang Islam itu pegang agama sama kitab, jatuh dong. Wong itu bisa diterjemahkan. Kalau pegang Tuhan kan nggak jatuh. Makanya kalau lu pegang agama. Ya itu tadi analoginya Bang Edi, itu tadi analoginya. Mana bisa kita pegangan sama tuh, gimana pegangan Tuhan itu kan cuman arti kiasan aja. Maksudnya Bukan, begitu. serius. Jadi Serius, Anda, ya ini Anda nggak ya. mengalami Tuhan dalam dirimu kan? Saya alami tiap hari. Aduh. Saya ngobrolin dengan Anda. Itu Aduh, sama ini saya susahnya ada lah. Tuhan. Kalau saya nggak ada Tuhan, dengerin Bang Edi. Kebenaran yang saya ranting yang saya maksud, pegangan yang saya maksud tadi itu ada di kitab suci. Nah, kalau kitab sucinya benar, berarti rantingnya kuat ya kan? Kalau rantingnya kuat, ketika kita mau jatuh kita bisa pegangan kuat tuh. Itu ranting yang saya pegang ternyata besar banget gitu kan, kuat ternyata. Dengerin dulu. Ternyata kuat gitu loh, kuat banget gitu loh. Ranting yang besar tadi ternyata aku pegang gini ya, nggak jatuh itu, wah kuat. Aku nggak jadi jatuh. Aku bisa naik ke atas lagi. Sabar dulu. Jangan diberitahu dulu. Sabar dulu. Saya belum selesai gitu loh. Sabar dulu ya. Lama banget, jangan lama-lama. Nah, Timer dong, di timer. iya harus lama biar ngerti gitu loh. Dengerin dulu. Ini logika sederhana Bang. Logika sederhana gitu kan. Untuk astagfirullahaladzim, sabar dulu. Biyo. Mak. Ya, sabar ya. Dengerin. Tapi kalau Bang Edi berpegangan kepada ternyata kalau mau jatuh ada ranting. Ternyata ranting yang dipegang Bang Edi cuman segini nih. Cuman segini. Patah nggak kira-kira kalau dipegang? Oh, patah dong. Sabar. Patah ternyata. Nah, maksud saya yang patah itulah adalah informasi yang belum tentu benar, informasi yang belum tentu benar gitu loh. Nah, sementara kita umat Islam berpegangan pada ranting yang besar. Ranting yang besar yang tidak rapuh, yang benar-benar kuat kita pegang sehingga membuat saya bisa naik ke atas lagi. Kita nggak jatuh gitu loh. Tetapi teman-teman Kristen menganggap Bible itu sebagai sebuah firman Tuhan. Kalau Bang Edi kan nggak nganggap firman Tuhan ya. Tapi kalau teman-teman Kristen lainnya kan menganggap sebagai sebuah firman Tuhan ya. Apapun itu yang jelas kebenarannya itu belum tentu benar. Alias rantingnya kecil. Mau sebut itu firman Tuhan silakan, mau itu sebut firman Tuhan silakan menurut Bang Edi. Tapi kan kesimpulannya itu sama-sama kecil rantingnya. Ketika dipegang jatuh. Nah, yang heran dari pemikiran saya, udah tahu rantingnya kecil, kok masih dipegang sebagai sebuah penyelamat gitu loh. Kebenaran itu kan nggak masuk akal. Bang Edi silakan. Dibuka dulu mute-nya. Mute-nya dibuka dulu. Ini Bang, Abang ngomong panjang itu sebenarnya saya mau ngomong abad pertama itu belum ada biblos. Orang abad pertama gak pegangan biblos. Bang Edi, gini loh Bang Edi, saya lebih persingkat pertanyaannya Bang Edi supaya bisa diambil oleh teman-teman di bawah. Kalau Bang Edi nggak paham nggak ada masalah, yang penting mengedukasi ke bawah. Gini loh teman-teman. Jadi disinilah iman yang baik akan melahirkan nilai-nilai dan rasa kemanusiaan yang benar, dan mesti harus wajib bertali gantung dengan rasa ketuhanan. Itu
Bahkan kalangan agama tuh meyakini betul bahwa kualitas ruhani atau spiritual hanya tumbuh subur bila ia memiliki akar yang kuat dan kokoh. Nah, akar yang kuat dan kokoh itu adanya di mana? Ya di kitab suci lah. Kalau kitab sucinya ini amburadul, ngapain ke situ gitu loh Bang Edi? Lanjut. Nah, Bang, makanya saya bilang di abad pertama itu belum ada biblos, Yohanes belum nulis, Paulus belum nulis. Sudah ada jemaah sekte. Nah, yang dimaksud ya gini, kalau gitu. Ya gini, berarti yang disebarkan oleh ajaran-ajaran yang disebarkan oleh Yesus, dengerin. Berarti gimana? Gimana? Kamu ngomong panjang. Nah, abad pertama itu belum ada biblos. Loh. Pegangan apa mereka? Pegangan dari perkataan Yesus. Makanya kenapa ketika Yesus diangkat, lah emangnya yang disebarkan Yesus itu, ketika Yesus menyebarkan Injil itu, Injil mana yang dia pegang? Coba saya tanya. Baik. Nah, kalau Injil saya mana? paham, ngomong gini nggak akan lengkar. Injil pemaknaan saudara Muslim dengan saudara Kristen itu berbeda, Pak. Kalau di surat Maryam. Iya, Injil mana? Saya nggak tanya itu. Saya tanya simpel. Injil mana yang disebarkan Yesus di Galilea itu? Oke, Injil itu artinya kabar kesukaan. Yesus sedang mengabarkan kesukaan bahwa dia ini tumbal. Itu aja. Aduh, Bukan agama Kristen. di mana ada? Serius. Ya inilah. Ngarang aja. Ya inilah. Nggak ngarang, Kang Ardi nggak ngarang, itu benar. Loh, betul. Tuh. Oke, baik. Di mana Yesus mengatakan dia adalah tumbal? Di mana? Matius Kita cek 26. kebenarannya ya. Oke, kita cek kevalitannya ya. Harus valid Matius ya, 26, betul? Ayat 28. Oke, buka. Matius silakan 26. silakan dibuka Putri Sion. Mari kita buktikan. Ya, Mari kita cek. Matius 26 ayat 28. Nah, mari kita cek. Mari kita cek kebenarannya ya. Saya butuh valid ya. Oke, saya butuh valid. Oke. Itu omongan Yesus loh. Oke. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke, stop. Pertanyaan saya, Matius menulis itu tahu dari mana? Mari kita cek validasinya. Ayo. Itu dari Tahu dari mana, Jibril, Matius? Pak. Malaikat Jibril. Gini ada. Jadi waktu sebentar aku mulai ya. Jadi waktu Gimana lucu nih, Putri Pak Sion? Edi. Gimana, Dek? Jadi Gimana, Dek? Nah, waktu Yesus itu setelah bangkit dari kuburan, mereka tidak menemuinya. Yesus itu tiba-tiba mendatangi para murid kan, dan mereka pun kaget gitu. Lalu di situ Yesus membukakan pikiran mereka. Disitulah baru mereka mengerti. Mereka mengerti tentang apa? Mereka mengerti tentang apa yang dituliskan oleh para nabi tentang penyelabatan, penebusan dosa itu gitu. Dari mana kita bisa tahu? Mereka tahu bahwa mereka itu sedang mengerti tentang apa? Tentang yang ada di Yesaya 43. Kak Putri Sion, maaf, aku mau silakan. pergi. Aku mau pergi, Silakan. nanti sambung lagi ya. Mau pergi, istriku udah siap dimarahin nih. Ya, Coba oke, terus. Bang Edi. Ya, Nggak apa-apa, nanti nggak ya. apa-apa. Silakan Pak I love Edi. you Ya, semua. nggak apa-apa Bang Edi, oke. Oke. Ya, I love you too, Gimana, Dek? Silakan, Dek. Ayo, Dek. Iya. Jadi di Yesaya 43 itu, pokoknya Yesaya itu kan berbicara tentang bahwa akan ada penyelamatan atau penebusan untuk dosa ya. Nah, di sana juga berkata bahwa di Yesaya 43 ayat 4 bahwa akan ada manusia yang akan menggantikan kamu gitu kan untuk penebusan itu. Nah, di Yesaya 43 ayat 11 kata Tuhan itu berkata bahwa supaya kamu juga mengenal dan mengerti bahwa hambaku itu akulah dia kayak gitu. Nah, gini, Dek. Gini. Berarti kan murid-muridnya ini percaya kan bahwa Yesus itu akan mati dan bangkit lagi pada hari ketiga. Percaya muridnya ya, betul? Sebelumnya nggak tahu karena Sebelumnya belum nggak? tahu. Iya, betul. Nah, terus setelah itu tahu kan? Setelah itu mereka ternyata apa yang disampaikan Yesus itu kok benar. Oke, sekarang mari kita buktikan, Dek. Mari kita buktikan sesuai dengan ini, kita diskusi aja ya. Dari tadi aku kan juga nggak ada penghujat ya kan ya. Kita diskusi aja. Iya. Coba
Dek Putri buka di Lukas 24 ayat 44, 45, 46. Mari kita buktikan bahwasanya transmisi ini betul atau salah gitu loh. Lukas 24 44 Iya, sampai apa 46. betul. Kan tadi bahas itu kan. Coba dibaca, Dek. Waduh, sebentar ya. Oke, Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Oke, stop dulu. Pertanyaannya, apa bedanya tertulis dengan tersirat? Tertulis dan tersirat. Apa bedanya? Kita pelan-pelan aja di sini, teman-teman. Bedanya apa? Sembari dicari Bang Ardi itu siapa dulu Bang Evangelion itu. Evangelion. Kaleng Halo. Segar. Salam Evangelion. Evangelion. Oh, mak ngambek dia. Dari tadi nggak bunyi. Lagi parkun kayak. Saya udah jadi kaleng segar dia tuh. Oke, menurut KBBI yang disebut dengan tersurat dapat diartikan sebagai telah tertulis dan ditakdirkan. Sedangkan tersirat berarti berbunyi tersembunyi atau terkandung di dalamnya. Nah, betul. Kalau tertulis berarti tersurat, betul? Betul. Kalau tersurat berarti tertulis, betul? Nah, berarti kalau tertulis yang nampak di tulisan itulah yang kita baca, betul? Tapi kalau tersirat itu ada makna di dalam itu yang bisa menjabarkan beberapa sedikit tulisan itu, ya. Itu yang namanya itu yang namanya tersirat. Betul ya, Dek? Nah, kalau tersirat tidak harus sesuai dengan apa yang tertulis, tidak harus, tapi maknanya sesuai dengan apa yang tertulis, paham, Dek? Oke, pertanyaan saya, di situ tulisannya tertulis atau tertulis atau tersirat tulisannya? Ada tertulis demikian, Mesias harus demikian. menderita. Oke, kita analisis kata demikian. Demikian itu, boleh nggak yang demikian itu kita rubah menjadi yang tidak demikian? Boleh nggak? Atas dasar? Iya, pertanyaan saya gini, boleh nggak yang ada tertulis demikian? Nah, demikian ini boleh nggak tertulis bukan demikian? Boleh nggak? Gak Boleh ngerti nggak? maksudnya gimana? Kok boleh nggak boleh? Oke ya. Demikian itu kan begini. Ada tertulis demikian. Mesias harus bangkit menderita Harus dan menderita. dan bangkit pada hari yang di antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu kan demikian, betul nggak? Boleh nggak kata-kata demikian yang saya baca tadi dirubah menjadi bukan demikian? Boleh nggak? Kalau untuk ini kan saya nggak bisa ngerubah apa-apa ya. Kalau saya ya, gitu. Iya. Ya. Ya, Karena boleh nggak? bukan penulisnya. Iya, pertanyaan saya, yang demikian itu boleh nggak dimaknai bukan demikian? Boleh nggak? Iya, kalau demikian ya berarti harus demikian lah. maknanya. Nah, betul. Demikian berarti harus sesuai dengan apa yang tertulis atau tersurat itu, betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, tadi di ayat 44 Yesus bilang gimana? Ada tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, betul? Ya, dan kitab nabi-nabi Kitab Neviim, nabi-nabi dan dan kitab Mazmur. Mazmur. Pertanyaan saya, Dek, di mana yang demikian itu tertulis di kitab Taurat Musa, di kitab Mazmur dan di kitab nabi-nabi? Di mana itu tertulis? Oke, kita buka di kitab Nabi Yesaya ya. Silakan. Harus demikian ya, nggak boleh yang nggak demikian. Oke. Betul. Oke. Ini sayangnya Alkitab aku nggak aku bawa. Sebentar ya, aku cari dulu.
Ayo, mari kita buktikan apakah betul informasi ini valid atau tidak. Itu kita poinnya di situ. Semoga Dek Putri Sion mendapatkan kebaikan. Saya bilang kebaikan. Terserahlah mau mengartikan gimana, pokoknya mendapatkan kebaikan dari diskusi ini. Sambil Putri Sion nyari-nyari teman-teman, jangan lupa tap layar teman-teman. Gini. Insya Allah 18 kali lebaran. Ya. Harus Tardi, demikian. dia sambil lagi nanya nih, sambil mengedukasi aja, pertanyaan saya singkat. Mungkinkah kita mampu mengekspresikan keimanan kita kepada Tuhan tanpa melalui institusi atau ajaran agama? Mungkin nggak? Enggak. Lanjut. Oke. Dia saya 53 ayat 3 ya, dimulai, coba kita baca. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang Nah, penuh stop kesengsaraan. dulu. Stop. Itu demikian atau enggak bunyinya? Sama enggak dengan demikian tadi? Kan aku tadi udah bilang, Ya, itu oke. bunyi demikian Kalau gitu itu kita boleh enggak? baca dari pas ayat satunya ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampak, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang benar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Itu ya. Ah, itu demikian atau tidak demikian yang Anda baca tadi? Ya, ini yang tertulis, yang dimaksud Ya, demikian enggak, itu bahwa demikian itu ada tertulis demikian. Mesias harus apa tadi? Mesias harus bangkit pada hari yang ketiga. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu gitu kan. Nah, mana demikian itu? Kata-kata demikian di mana, Dek? kalau yang itu kan memang penjelasan yang ditulis. Nah, di berarti nggak Lukas. demikian kan? Sebentar, gini. Sangat tidak demikian. Makanya kenapa di awal tadi, Dek Putri? Sudah nggak apa-apa, itu kan bahasan bahasa, Kang Ardi. Tetapi kan ini maksudnya Lukas itu sedang menceritakan bahwa apa yang seperti yang sudah tertulis oleh di kitab para nabi yang terdahulu, itulah yang demikianlah. Nah, yang begitulah yang harus terjadi gitu. Ya, demikian itu kan Mesias ini ada tertulis demikian. Demikian kan artinya tersurat, bukan tersirat. Yang sedang Kak Sion jelaskan tadi adalah tersirat.
Kan Oke. gitu. Oke, oke, Kan oke. kan Dek Sian tadi kan sedang apa namanya ya? Sedang menginterpretasikan kan? Oke, Betul oke, kan? oke. Oke, kita Nah. lanjut ke ini Bang Ardi, kan itu udah ya penjelasannya cukup sampai situ. Bang Ardi beranggapan bahwa memang harus seperti demikianlah yang tertulis, saklek gitu seperti itu. Tetapi maknanya artinya dari demikian yang tersirat itu adalah bahwa itu menggambarkan tentang apa yang disampaikan berarti oleh Nabi tersirat. Yesaya. Berarti tersirat kan, bukan Ya, tersurat kan? tetapi yang dibentuk tertulis itu adalah bahwa dia akan menderita, akan ada yang namanya pengganti penebus dosa itu yang tertulis gitu. Iya, tapi tersirat kan itu kan berarti kan, Nah. bukan tersurat kan? Oke, Bang Ardi itu udah selesai ya maknanya dari demikianlah itu bahwa itu yang tersurat itu yang tersurat di Nabi Yesaya itu tulisan Nabi Yesaya. Loh lah iya, berarti gini loh. Ternyata tidak ada tertulis demikian. Yang ada Sebentar, hanya Pak Ardi, tersirat kan berarti begitu kan? Bang Ardi gini nggak apa-apa. Bang Ardi kan lagi fokus tentang tersirat yang Bang Ardi mau ya. Sekarang gini. Tersurat maksud saya. Iya, Tersurat. oke. Heeh. Mesias sendiri yang Bang Ardi paham gitu kan. Kita lanjut nih biar panjang ya. Maksudnya Enggak, aku waktuku cuma sedikit, Dek. Aku Nggak karena mau nggak ke apa-apa sedikit aja. Makanya biar Iya, nggak iya. panjang. Bentar, masuk dikit. Mesias Masuk yang- aja, aku mau makan, Dek. Aku udah Iya. disiapin istriku makan. Sorry ya. Silakan Bang Ardi. Mesias lanjut ya, yang Bang lanjut Ardi dulu. tahu. Kasih Mesias itu apa? dikit Mesias aja. itu. Masuk dikit aja tuh gini. Misalnya nih, Bang Ardi itu bikin sebuah disertasi. Saya juga bikin disertasi. Untuk kemudian menjabarkan disertasinya Bang Ardiansyah. Saya bilang, metode Bang Ardiansyah adalah metode deduktif. Demikian yang diterangkan oleh Bang Ardi di dalam disertasinya. Maka menunjukkan arti demikian itu terbukti nggak metode deduktif itu pernah ditulis oleh Bang Ardi di dalam disertasinya. Kemudian kita buka disertasi tersebut. Ternyata ada metode penelitian saya adalah deduktif misalnya. Itu arti daripada sebuah demikian. Ketika ada ayat yang menyematkan Mesias harus mati dan bangkit bla 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 itu, maka harus sangat benar-benar demikian yang didapati di dalam kitab Perjanjian Lama gitu kan. Iya betul. Jadi tentang bahwa apa ya tadi bahwa akan ada yang namanya penganiayaan itu jelas ya, itu yang tertulisnya di Yesaya itu ya seperti itu. Demikian yang harus terjadi gitu. Ya. Gini, Oke, Kak sekarang Kasian. udah Gini pada- Kak Kasian. Misalnya ya, ada disertasi Bang Ardi tuh. Saya bilang, Ya. saya tulis di dalam disertasi saya, Ya. apa namanya itu ataupun di dalam skripsi saya lah, terlalu tinggi Ya. loh. Skripsi saya tulis. Ya. Metode yang Bang Ardi sampaikan untuk pembanding Ya. adalah metode deduktif demikian yang tertulis di disertasinya di dalam skripsinya Bang Ardi. Oke. Namun ketika kita buka di dalam skripsinya Bang Ardi tidak tertulis metode deduktif. Itu benar apa pengkibulan kira-kira? Ya, tapi kan ini disertasi bukan disertasi penelitian kita zaman sekarang ya. Artinya bahwa itu Soal sedang menuliskan. disertasinya tentang arti Sebentar. demikian, tentang arti Sebentar, demikian. Daman. Iya, jadi kan maksudnya gini, pemahaman Daman seperti itu, tetapi artinya pemahaman yang dituliskan oleh Lukas itu bukan seperti disertasi yang pemahaman Daman ataupun Bang Ardi gitu. Bahwa Bang Ardi. menyatakan, iya zaman dulu kan nggak ada S1, D3 gitu ya, disertasi seperti zaman sekarang nggak ada. Nggak ada urusan sama itu analogi. Makanya analogi Bang Daman itu juga Biasa itu dulu deh, tidak, lama. ya, analogi Bang Daman itu pada saat masanya Lukas, Bang Lukas lah kita bilang, itu tidak seperti yang Bang Daman sekarang mau analogikan gitu. Artinya Lukas sedang berbicara tentang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada zaman dulu itu yang seperti itulah, yang demikian itulah yang harus terjadi gitu. Seperti itu yang harus terjadi. Oke, Bang Ardinya lagi makan. Sekarang Saya mau kita ngomong lanjut ke sama Mesias Ustaz ya. Hanafi bentar. Ustaz Bentar, Hanafi. Bang. Ustaz Hanafi. Silakan. Halo, Ustaz Hanafi. Ustaz Hanafi. Lagi sarapan, baik lanjut. Sama kita nih. Oke, Ustaz Hanafi contoh gini, kita sama-sama adalah mualif dari sebuah kitab gitu. Ustaz Hanafi nggak pernah di dalam kitab Ustaz Hanafi itu tulis gini, Tuhan adalah kodok. Kemudian saya ngomong gini, sebab pernah tertulis pada karangan terdahulu, karangannya Ustadz Hanafi, Tuhan adalah kodok. Kalau seandainya tidak kita dapati hal tersebut, itu ngibul apa benar kira-kira?
Ya tentunya jawabannya saya sesuai dengan supaya benang merahnya dapat, sangat tidak demikian gitu Nah, intinya. Makanya Ini yang bukan coba masalah itu. kami buktikan